Bagaimana mematahkan New World Order Amerika dan sekutunya, lalu memutus juga BRI atau obor Tiongkok agar Indonesia bisa berdiri sejajar dengan Amerika dan Tiongkok di tahun 2045. Indonesia emas, Indonesia 100 tahun. Kita tahu Tiongkok memang menarget negara yang dihutanginya adalah negara yang pasti tidak bisa bayar hutangnya. Namun saat ini banyak negara yang mulai menyadari dan mulai melakukan perjanjian ulang dengan Tiongkok. Salah satunya adalah Nigeria. Kaum oposisi Nigeria memberikan petisi untuk pemerintah melakukan perjanjian ulang dengan Tiongkok. Saat ini, pejabat Nigeria yang berkuasa mulai menyetop proyek-proyek dengan Tiongkok dan juga mempertanyakan kebijakan pejabat lama akan pinjaman Tiongkok tersebut. Tiongkok bakal di-kick out dari Nigeria sepertinya. Di Afghanistan, pinjaman Tiongkok menggunung dan pemerintah sekarang tidak mau lagi terjebak dengan pinjaman hutang. Taliban melawan, tidak mau membayar hutang dengan tegas, tidak setuju membayar hutang pemerintah lama. Titik. Negara Eropa Timur, Rumania, Slovenia, Lituania, Kroasia, dan Republik Ceko mau menghentikan seluruh proyek BRI dan menutup investasi baru Tiongkok di semua wilayah mereka. Walaupun secara teknis negara-negara ini masih merupakan bagian dari BRI, tetapi kebanyakan mereka sudah mulai cemas akan beratnya membayar bunga dan cicilan untuk proyek yang tidak terlalu meningkatkan GDP nasional negara-negara tersebut. Hampir tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Beda dengan India. India tidak ambil BRI sama sekali. Narendra Modi memang anti Tiongkok, lebih karena ideologi. Memakai strategi tax amnesty yang berhasil membangun India strategi tersebut. Growth ke DGP India sangat terasa sekali positifnya. Dengan berhentinya banyak proyek strategis, pembiayaan berdasarkan uang pinjaman Tiongkok ternyata backfire buat Tiongkok. Tiongkok kelebihan uang yang dicetak berdasarkan project atau printing money berdasarkan barang produksi. Projectnya berkurang, produknya tidak terserap, dan ini mengakibatkan inflasi di dalam negeri Tiongkok meningkat naik. Repayment pembayaran negara-negara yang menunda pembayaran, juga negara-negara yang menegosiasi hutang, menahan proyek Tiongkok di banyak negara, bite back Tiongkok saat ini, pukul balik Tiongkok, malah merugi. Efek BRI yang dilawan oleh banyak negara ini ternyata membuat 27% sektor keuangan Tiongkok raport merah, yang semuanya karena proyek BRI. Jadi ke depan Indonesia harus juga melakukan strategi ulang atas hutang Tiongkok, dan bukan hanya hutang Tiongkok, tapi juga hutang-hutang dari lainnya seperti IMF. Efek selalu berhutang pada setiap tahunnya karena memang selalu minus APBN-nya. APBN adalah anggaran pendapatan negara dan belanja negara, di mana belanja negara bisa sampai 2.700 triliun. Namun pendapatan negara selalu di bawah belanja negara. Pendapatan paling top 2.100 triliun yang mengakibatkan 600 triliunnya selalu ngutang. Kita ini besar pasak dari tiang apa ya? Ini semua harus direview ulang. Ini harus distrategikan ulang. Ini harus ditotal ubah cara berekonominya. Hutang BUMN diklaim sebagai hutang korporasi, itu juga tidak benar. Kan BUMN-nya kementerian, anggarannya dari kementerian ya APBN juga, alias uang negara juga yang dipakai. Kalau bangkrut BUMN-nya ya APBN yang menanggung. Sebaiknya akui saja hutang BUMN adalah hutang negara, sehingga jujur masyarakat bisa melihat bahwa selama ini yang dikelola keuangan negaranya selalu kekurangan uang. Kurangnya bukan 600 triliun, tapi bisa 1.000 triliun per tahun bila hutang BUMN dan rugi BUMN ikut dimasukkan. Kita semua tahu bahwa dari selisih pendapatan versus belanja negara, ternyata 50%-nya adalah buat bayar beban bunga, bukan buat nyicil pokok pinjaman yang tidak akan pernah terbayar. Tetapi hanya bunga saja harus pinjam buat bayarnya. Bayangkan, dalam 7 tahun hutang negara meningkat dari 2.500 triliun ke 7.000 triliun. Naik 4.500 triliun. Sama dengan hutang 2 kali hutang 6 pejabat negara sebelum ini. 6 pejabat negara sebelum ini total hutangnya 2.500 triliunan. Yang sekarang ekonominya berhutang hampir 2 kalinya, yaitu hampir 5.000 triliun nambah hutangnya. Ini harus diubah. Sekali lagi, harus diubah. Sini, kasih New Mind. Dan New Mind gak pernah protes kok. Kita tuh akan mikung dur, mendem jeruk. Gak kita apa-apain, kita lunasi. Tenang. Kita lanjut ya, kita ilustrasikan sekali lagi agar paham bahwa BRI dan IMF yang sama di dalam melakukan pembiayaan tersebut adalah debt trap. Keduanya, kita detailkan ya. Ingat cerita Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Kita ilustrasikan sekarang. Sang datuk yang bersyahwat besar itu naksir Siti Nurbaya. Setiap hari melihat Siti Nurbaya berjalan ke pasar,
Berdetak kencang jantung Datuk Maringgi melihat kecantikan dan kemolekan sang gadis. Lalu sang datuk pun mencari tahu apa yang menjadi minat orang tua Siti Nurbaya. Ternyata mereka adalah orang biasa saja yang ingin terlihat sukses dan terpandang di kampungnya. Padahal keterampilan tidak punya, pengetahuan pun tidak punya. Ini kesempatan emas bagi Datuk Maringgi. Orang tua Siti Nurbaya ditawari peluang usaha beserta modal usahanya. Uang pun mengalir. Kemakmuran keluarga mulai nampak dengan rumah menjadi mewah dan penampilan sosial orang tua Siti Nurbaya menjadi kinclong. Orang-orang pun banyak yang kagum. Padahal orang tua Siti Nurbaya tak pandai dagang dan tak pandai usaha. Sebenarnya merugi. Tak ada penjualan yang berarti, namun uang ada banyak. Uang tak dipakai usaha saja, namun untuk membeli kemewahan. Ketika saat yang ditunggu tiba, sang datuk menagih hutang kewajiban. Mereka tidak bisa membayarnya. Kalau harta diambil, malu didapat. Maka sang datuk pun ada saran, tidak ditagih asal Siti Nurbaya dijadikan istri Datuk Maringgi. Dan terpaksalah Siti Nurbaya yang cantik diambil Datuk Maringgi. Itu hanya sekilas debt trap versi novelnya Marah Rusli terbitan tahun 1922 yang kalau dikiaskan kecantikan alam Indonesia itu indah, nian, seksi dan menawan. Semoga orang tua sumber daya alam Indonesia tadi pintar bisnis dan dagang, tak berhutang dengan Datuk Maringgi. Bahkan kalau tidak waspada kejebak dua Datuk Maringgi, yang satu Maringgi bule, yang satu Maringgi oriental. Kalau sudah begini kita berharap mana ya si Samsul Bahri itu, mana sang pujaan hati Siti Nurbaya sebenarnya? Kapan ya Samsul Bahri bergerak?